Halo semuanya, selamat datang. Gini ya, kalau kita dengar kata filsafat, mungkin yang langsung kepikiran itu para pemikir kuno yang jenggotan dan serius banget. Tapi gimana kalau ternyata filsafat itu sebenarnya adalah sekotak perkakas yang super praktis. Alat-alat yang bisa kita semua pakai buat menajamkan cara kita berpikir. Hari ini, kita bakal bongkar isi kotak perkakas itu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang gede banget. Gimana caranya kita bisa seyakin itu sama apa yang kita percaya? Di tengah banjir informasi, opini, di media sosial, di obrolan warung kopi, gimana sih cara kita misahin mana yang fakta dan mana yang cuma omong kosong? Nah, pertanyaan inilah yang jadi alasan utama kenapa kita butuh banget metode berpikir yang jernih. Nah, biar penjelajahan kita ini ada panduannya, kita bakal ngintip dari sebuah sumber klasik. Semua wawasan yang akan kita bedah hari ini itu diambil langsung dari bab 2 buku Pengantar Filsafat karya Louis O. Katsoff. Jadi, yang kita pelajari ini bukan asal-asalan, tapi sebuah metode yang terstruktur dan udah teruji. Yuk, langsung aja kita buka kotak perkakasnya. Dua alat pertama yang paling dasar dan paling penting yang kita temukan adalah analisa dan sintesa. Ini adalah dua power tools utama yang dipakai para filsuf buat megang ide-ide yang paling rumit sekalipun. Yang pertama, analisa. Anggap aja analisa ini kayak kaca pembesarnya seorang filsuf atau pisau bedahnya deh. Tujuannya itu buat membedah sebuah konsep, kita pretelin satu-satu jadi komponen-komponen kecilnya. Kenapa? Biar kita bisa lihat dengan super jelas, ini tuh sebenarnya isinya apa aja sih? Intinya kita bongkar dulu biar paham. Kalau analisa tadi tugasnya bongkar, nah sintesa ini kebalikannya, tugasnya membangun. Ini tuh palu dan pakunya kita. Dengan sintesa, kita ambil kepingan-kepingan puzzle pengetahuan yang udah kita pahami, mungkin dari hasil analisa tadi, terus kita susun lagi jadi sebuah gambaran yang lebih besar, sebuah sistem yang utuh dan nyambung. Jadi, biar gampang ingatnya ya, analisa itu mecah-mecah. Sintesa itu nyatuin, analisa fokusnya ke detail, ke bagian-bagian kecil. Sementara sintesa fokusnya ke gambaran besar, ke keseluruhannya. Keduanya ini kayak dua sisi koin yang nggak bisa dipisahin dalam proses berpikir. Oke, kita udah punya alat buat bongkar pasang nih. Tapi, gimana caranya biar hasilnya presisi dan gak miring-miring? Nah, disitulah logika masuk. Logika ini ibarat waterpass dan penggarisnya, buat memastikan semua penalaran kita itu tajam, valid, dan bisa dipegang. Pertama, ada logika deduktif. Kalau ngomongin deduktif, intinya cuma satu, kepastian. Ini kayak rumus matematika yang saklek. Kalau pernyataan awalnya atau premisnya benar, maka kesimpulannya itu udah pasti 100% benar. Contoh paling gampangnya, premis 1, semua manusia fana. Premis 2, Socrates adalah manusia. Kesimpulannya, ya Socrates pasti fana. Bergerak dari yang umum ke yang khusus. Nah, lawannya ada logika induktif. Kalau ini logikanya Sherlock Holmes atau para ilmuwan di lab. Kita lihat satu kasus, 2 kasus, 1000 kasus, terus kita coba tarik kesimpulan umum. Misalnya, kita lihat 1000 angsa dan semuanya warna putih. Kita lalu bikin kesimpulan, kayaknya semua angsa itu warnanya putih. Tapi kesimpulan ini sifatnya kemungkinan ya, bukan kepastian. Siapa tahu kan di belahan dunia lain ada angsa hitam. Jadi ini bergerak dari contoh-contoh khusus ke sebuah aturan umum. Oke, kita jejerin deh biar kelihatan jelas bedanya. Deduktif itu dari atas ke bawah, dari aturan umum ke contoh spesifik. Tujuannya kepastian mutlak. Sebaliknya, induktif itu dari bawah ke atas, dari data spesifik ke teori umum. Hasilnya kemungkinan atau probabilitas. Dua-duanya ini penting banget, tergantung apa yang mau kita cari. Oke, perkakasnya udah lengkap nih. Ada analisa, sintesa, logika deduktif, logika induktif. Terus gimana cara pakainya secara berurutan? Apa ada buku manualnya? Tentu ada. Kita butuh sebuah cetak biru. Dan untuk ini kita bakal pinjam metodenya dari salah satu filsuf paling top, René Descartes. Yap, seperti yang dijelaskan di buku Katsoff, Descartes ini ngasih kita semacam kerangka kerja yang rapi banget. Ini bukan cuma teori ngawang-ngawang, tapi beneran sebuah proses langkah demi langkah yang bisa kita pakai setiap kali kita pusing sama satu masalah atau pertanyaan. Nah, ini dia buku manualnya. 1, kenali dulu masalahnya. Apa sih sebenarnya yang bikin kamu penasaran atau ragu? 2, dan ini yang paling menantang, raguin semuanya. Kosongin gelasnya. Anggap kita nggak tahu apa-apa soal topik ini biar nggak kejebak asumsi. 3, jangan mulai dari nol. Cek dulu orang-orang sebelum kita udah mikirin apa aja soal ini. Apa jawaban mereka? 4, kumpulin bahan bakunya.
Cari fakta-fakta dasar yang nggak bisa dibantah lagi. Baru deh, setelah itu, masuk ke langkah 5. Coba bikin jawaban versi kamu sendiri atau hipotesis. Dan yang paling krusial, langkah 6, uji jawabanmu itu habis-habisan. Pakai semua alat logika yang kita punya buat nyerang hipotesis itu. Kalau dia tetap kokoh, berarti bagus. Oke, kotak perkakas kita sekarang udah penuh dengan alat-alat berpikir yang keren banget. Tapi, ya, perkakas itu nggak ada gunanya kalau cuma disimpan di gudang kan? Sekarang, kendalinya pindah ke tangan kamu. Dan ini adalah pesan utamanya. Poin paling penting dari semua ini. Filsafat itu bukan soal apa yang kamu pikirin, tapi bagaimana caramu berpikir. Ini adalah soal prosesnya, soal keterampilannya. Ini sebuah aktivitas, bukan cuma hafalan. Jadi, sebagai penutup, aku mau kasih tantangan nih buat kamu. Sekarang kamu udah punya peralatannya. Ada analisa, sintesa, logika, dan panduan 6 langkah. Pertanyaan besar pertama apa? Soal pekerjaanmu, keyakinanmu, atau tentang dunia ini yang bakal kamu coba bedah. Jawabannya ada di tanganmu. Selamat menjelajah.